Siriwangko amise katua riwaya sekatua riwaya setan payasa kami mama palinga unanani nananine apota indior Siriwangko amise katua riwaya sekatua riwaya setan payasan kami mai mapalinga unanani nanani apota indior Siriwangko amise katua riwaya Tapi Siriwangko waktu pinawetengan itu nama yang umum for orang semua. Awalnya kalau mengikut sejarah cerita orang-orang tua yang orang tua saya turunkan, batu ini orang tua aja bilang watu pahawetengan inuwu. Jadi watu pahawetengan inuwu ini adalah tanpa sejarah orang-orang Minasa. Batu pinawetan ini awalnya jadi landasan orang Minasa. DP sejarah begini, DP cerita. Jadi yang backing ini begitu penting for orang Minasa, ada dua peristiwa penting di masa-masa awal. Di cerita pertama, orang-orang tua wariskan bahwa mana ada satu kejadian di pemukiman awal, orang-orang tua aja bilang itu tuurin tanah. Jadi tuurin tanah kalau mau artikan pangkal dari tanah atau sumber awal atau penanda awal kehidupan atau dimulainya peradaban kaum Lumimu Utoar. Di mana di Tampa itu? Jadi Tampa itu ada di selatan. Kalau sekarang itu ada di sekitar Tompasok Baru, Modo Inding dengan Motoling. Jadi di satu masa di sana, terutama di daerah Tompasok Baru ini, jadi banjir besar. Kalau orang tua aja bilang itu ampuhan. Jadi banjir besar ini, kemudian orang-orang yang menempati di wilayah paling berdampak yang di wilayah di bawah di Kapataran, kalau sekarang itu Tompasok Baru, orang-orang di situ paling berdampak sehingga banyak menimbulkan kematian. Akhirnya orang-orang di wilayah ini pindah. Jadi pindah ke Tampa yang lebih tinggi. Tampa yang lebih tinggi ini di daerah Motoling dengan seputar Motoling. Kemudian seiring waktu, ratus atau ribuan tahun, secara bergelombang, kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok teranak-teranak dari keluarga-keluarga ini, dari selatan sana mulai pindah ke utara. Sampai di satu masa, ada rentang waktu jarak yang lama, teranak-teranak ini sampai di dataran tinggi di seputaran sini. Setelah sampai di dataran tinggi di seputaran sini, di kewangkuan seputaran, akhirnya seiring waktu bertambah kelompok-kelompok teranak dari selatan sana, diputuskanlah pembagian wilayah. Jadi pembagian wilayah ini pembagian wilayah hunian. Ini yang menandai peristiwa penting pertama. Jadi peristiwa pertama ini pahawetengan. Jadi mau berbagi wilayah hunian. Di awal-awal ini ada beberapa kelompok, terutama ada 3 kelompok besar yang awalnya. Yang pertama Tompa Kewah, meliputi wilayah seputaran sini,
seputaran Kawangkoan, Langowan, itu yang kemudian jadi Tontemboan. Kemudian ada yang kemudian ada yang ke arah Gunung Lokon, itu yang kemudian jadi Tombulu. Kemudian ada lagi yang ke arah yang lebih utara, yakni Tonteu. Tonteu ini yang kemudian jadi Tonsea dan sebagian Tolour. Ini taranak-taranak yang awal-awal yang menandai peristiwa penting pertama di Watu Pinawetengan. Jadi peristiwa itu digoreskan di Watu Pinawetengan di bagian bawah, sini. Peristiwa itu. Jadi ditandai dengan gambar-gambar berupa manusia, lebih banyak di bawah. Gambar-gambar petroglif ini di bagian bawah. Itu gambar-gambar manusia ini menandakan kelompok-kelompok, taranak-taranak. Jadi simbolisasi daripada Tua Intaranak. Kemudian peradaban di tanah yang baru ini berkembang. Jadi keturunan dari kaum Lumimo'ud To'ar berkembang di tanah ini sesudah banjir besar. Jadi berkembang ini kemudian sampai di satu titik di puncak peradaban, maka terjadilah satu peristiwa yang disebut Mahawetik. Jadi Mahawetik ini kalau mau diartikan ibarat air yang jatuh dari tirisan, dia pecah sampai di bawah. Artinya pecahnya satu kesadaran, cara berpikir. Di peristiwa Mahawetik ini kelompok-kelompok yang jadi pokok, kelompok-kelompok yang boleh dibilang orang-orang berpengetahuan, balian, dan kelompoknya ini di satu masa ini boleh bilang membacking bentuk kerajaan di sini. Di sini orang-orang ini melampaui tiwa atau sumpah dari To'ar Lumimo'ud. Tiba To'ar Lumimo'ud yang berbunyi di situ, Topeleng, si Topeleng, Masuat Maputewaya, Cawana si Parukuan, Cawana si Pakuruan. Jadi manusia semua sama sederajat, tidak ada yang dipertuan, tidak ada yang diperhamba. Setelah itu muncul pemberontakan. Di pemberontakan ini yang menjadi pemimpin atau yang ditinggikan disebut Muntu-Untu. Sebelum muncul pemberontakan, kelompok kecil ini meminta kekuatan, meminta petunjuk dari Sang Halik. Di waktu minta petunjuk dari Sang Halik ini, pemimpin utamanya yang disebut Muntu-Untu mendapatkan pencerahan dan kekuatan. Di waktu itulah peristiwa Mahawetik bisa diberangus. Jadi perjanjian perdamaian sesudah itu yang menandai peristiwa penting kedua di era Mahawetik. Jadi semua yang masih hidup, kaum-kaum berpengetahuan, Semakaruasio, akhirnya berkumpul lagi di tempat ini, mengikrarkan kembali posan aturan hidup dari para leluhur sebelumnya, bahwa mana semua manusia sama sederajat, tidak ada yang dipertuan, tidak ada yang diperhamba. Jadi semua berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing, tidak ada yang menjadi raja. Siriwangko amise katuari wayang, sekatuari wayang asetan payasa. Kami mama palinga unanani, nananine apota indior. Jadi di Batu Pinawetengan ini ada beberapa gambar di sini. Ada yang gambar yang bentuk manusia, ada yang gambar dia bentuk-bentuk simetris. Ini. Jadi ini ada arti-arti, ada yang ini bentuk garis-garis ini di atas ini. Nah, kalau gambar manusia begini,
kali sini boleh mau baca ini simbolisasi daripada manusia waktu itu, ini simbolisasi pemimpin waktu itu. Sama ini, dia selalu menyimbolkan begini, dia ada kepala sini, di sebelah lagi begitu. Jadi ada dia gambar utuh, di sebelah gambar kepala. Artinya ini orang-orang yang dituakan, yang jadi pemimpin, dia menetapkan satu keputusan di sini. Nah, satu keputusan di sini terkait dengan wilayah Awan ini. Jadi satu wilayah Awan ini, jadi wilayah dorang batinggal akang, wilayah yang jadi hunian dorang. Ini di simbol-simbol. Kemudian dari hunian ini ada satu, dia berkembang lagi sini. Ya, bentuk gambar-gambar simetris ini, ini menandai dorang semulai berladang. Ini gambar-gambar simetris ini. Dia semulai berladang. Baru kesepakatan yang dorang backing di sini, kemudian dorang gariskan. Di Pina Wetengan ini ada, boleh mau bilang ada dua era berbeda di penulisan. Jadi di bagian bawah itu terkait dengan pembagian wilayah, itu yang makanya orang itu bilang paha betengan, nasi bebeteng, nasi berbagai. Di bagian atas ada penegasan ulang tentang foso-foso, tentang aturan-aturan hidup, bagaimana mau berlaku. Karena di waktu itu orang-orang yang dari tanpa ini, yang kemudian menempati wilayah-wilayah baru, di puncak peradaban orang ini boleh bilang kolaps. Nah, itu yang menandai peristiwa Mahawetik. Makanya di situ muncul pemberontakan, dan kemudian orang-orang yang melampaui batas tiwa ini kalah. Kemudian banyak kematian lagi di situ. Memang DP dampak hilang banyak pengetahuan tua. Cuma dari situ yang tersisa kemudian orang ikrarkan kembali di sini, di mana di tempat sini jadi landasan pijakan orang Minahasa. Kemudian sebelum orang menyebar, kemudian di tempat sini orang tetapkan ulang bagaimana mesti hidup di tanah ini, di tanah yang baru ini. Nah, dari orang keputusan-keputusan ini semua, dorang dah seba dengar tanda burung. Ada tak iyo akang atau nyanda. Di sini kalau mau lihat ada 9 tanda ini. Ini pas dorang backing, dorang dah seba dengar tanda burung. Dah dengar tanda burung. Jadi di waktu burung berbunyi, dia tanda ini. Oh, ini ada 9 ini di sini. Nah, di sini orang boleh lihat di sini lagi. Di sini. Ini simbol kalau orang bilang ketak. Jadi dia 2 di kanan, 3 di kiri. Jadi 2 di kanan karena kanan pokok. Jadi apa-apa semua dari pokok ini dia tetap 2 kali. Di sini ada simbol pohon kehidupan di sini lagi. Ada pohon kehidupan di sini. Di batu sebelah ini ada simbol tak-tak. Itu adalah penegasan ulang apa yang dorang tetapkan. Jadi gambar-gambar di sini, ini gambar-gambar pokok ini. Ini ada bentuk manusia ini. Ini gambar-gambar pokok ini. Sini manusia, dia pakai jubah atau ini kok boleh mau bilang dia pakaian tertutup ini, karena memang suasana waktu itu. Siriwangko amise katua riwaya sekatua riwaya asetan payasa.